Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah journal reading untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Queen of Wands, terus King of Pentacles, the Empress, the Magician, the Devil, Ace of Wands, 10 koin, The Chariot, dan kartu The Moon ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu si Ratu Tongkat nih ya, Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi punya semangat tinggi gitu ya. Ada motivasi luar biasa untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira apa ambisimu Aquarius? Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar ambisi dan tujuan masing-masing intinya ya. Queen of Wands. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu King of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, fokus untuk mengejar target dalam segi materi intinya ya. King of Pentacles. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu di Empress ya. Jadi sepertinya ada upaya juga untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang ya. Jadi kira-kira apa yang telah kamu coba jaga Aquarius ya? Ya, ini sudah kamu alami ya, sebenarnya sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti ada sebuah ide baru nih ataupun cara kreatif yang akan kamu gunakan gitu ya untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif ketika mendekati seorang, mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang misalnya, mampu berpikir kreatif untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ide barumu, cara kreatifmu untuk mengejar tujuan masing-masing Aquarius ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Devil nih. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Juni ada obsesi baru ya dalam dirimu. Jadi tiba-tiba hatimu lagi terobsesi banget untuk mengejar sebuah target dan tujuan. Jadi kira-kira apa obsesimu selama bulan Juni ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Wands yang melambangkan semangat baru ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada gairah baru, semangat baru ya, untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar target, dan lain-lain nantinya ya. Ace of Wands. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 koin. Oke, jadi ceritanya selama bulan Juli nanti, pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi mencoba untuk mengejar kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian. Bagian lain jangan lupa kartu 10 koin juga melambangkan abundance ataupun kelimpahan ya. Jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada juga yang akan menikmati semacam kelimpahan materi sekitar bulan Juli ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Chariot. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti hati dan pikiranmu akan lebih percaya diri ya, lebih optimis gitu untuk melangkah maju ke depan. Ya, jadi silakan gunakan rasa optimisme untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya ya, The Chariot. Oke? Dan terakhir di bawahnya kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi hati-hati juga ya, sekitar bulan Juli memang ada sedikit nih faktor ketidakpastian yang masih akan menghampirimu Aquarius ya. Nah, misalnya mungkin lagi bingung sekali ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi kurang pasti untuk mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar target. Jadi silakan gunakan intuisimu, The Moon, sambil mencari kepastian yang kamu butuhkan ya, terlebih dahulu nantinya. Oke? Sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai.
Oke, Aquarius, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 9 pedang. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi termotivasi tinggi tadi ya, si ratu tongkat ya. Ada semangat tinggi, motivasi besar untuk terus mengejar ambisi masing-masing. Namun hati-hati, di sini ada kartu 9 pedang soalnya. Jadi mungkin pikiranmu terlalu overthinking juga sekitar bulan Mei ya, agak banyak pikiran gitu ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya ambisi besar, ya perlu untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif di sini ya. 9 pedang. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei memang hatimu agak sedikit ragu-ragu juga nih Aquarius ya. Ragu-ragu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi ragu-ragu untuk mengejar target dalam segi materi tadi, King of Pentacles ya. Jadi perlu untuk selalu bersemangat ya. Kira-kira apa yang masih membuat dirimu itu ragu-ragu ya. Jadi silakan cari dulu kejelasan seperti apa sebelum melangkah maju ke depan. 2 pedang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya untuk lebih kerja keras ekstra ya. Sambil apa? Sambil menjaga dan merawat kehidupanmu tadi di Empress ya. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menjaga keluarga, menjaga pasangan, mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seorang, menjaga karir keuangan agar lebih stabil dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu jaga Aquarius ya? Ini sudah terjadi sebenarnya sekitar bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu The Hermit yang melambangkan proses Anda sama mendalam ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada suatu hal gitu yang mesti diperiksa ulang, dianalisa lebih mendalam lagi sebelum mengambil langkah dan keputusan sambil tetap berpikir kreatif ya. The Magician. Jadi silakan gunakan imajinasi dan kreativitasmu ya untuk melangkah maju ke depan nantinya. Jadi kira-kira apa yang mesti diperiksa lebih dalam lagi Aquarius ya. The Hermit. Oke. Di tengah-tengah lihat ada kartu 3 pedang, jadi hati-hati juga ya. Jadi entah kenapa memang hatimu agak sedikit jengkel dan frustasi di sini. Ketika apa? Ketika ingin mewujudkan obsesi masing-masing tadi di Devil ya. Jadi bagi kamu lagi sibuk untuk mengejar obsesi baru, perlu untuk lebih bersabar ya dan tetap semangat nantinya. 3 pedang. Oke? Di bawahnya lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada gairah baru tadi ya. Semangat baru nih untuk mempersiapkan sebuah rencana penting dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan baru, mungkin rencana mengenai seseorang, ya, rencana dalam keluarga, mungkin rencana mengenai karir, bisnis, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa rencanamu ya, 2 tongkat selama bulan Juni ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 7 pedang ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti ada rencana penting juga nih, ya, taktik baru gitu ataupun strategi baru yang akan kamu kembangkan yang berkaitan langsung dengan segi keluarga dan keuangan tadi. 10 koin sekitar bulan Juli ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli hatimu lagi optimis banget. The Chariot tadi ya, mungkin lagi pede, lebih optimis untuk bergerak maju ke depan sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. The High Priestess ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Emperor yang melambangkan bentuk kendali ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli ada upaya untuk lebih mengatur ya dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Namun hati-hati, di sebelahnya tadi ada kartu The Moon kan. Jadi mungkin ada sedikit faktor ketidakpastian yang masih akan kamu alami ketika ingin mengatur sesuatu hal dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi silakan cari dulu kepastiannya seperti apa sambil lebih mempergunakan intuisimu sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.